Dan Engkaulah yang layak menerima pujian di dalam hidup kami. Malam yang indah dan penuh keberkatan ini Tuhan, kembali kami boleh menikmati akan berkat-Mu dalam hidup kami, dalam persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang begitu indah malam ini Tuhan. Kami menikmatinya karena Engkau di dalam hidup kami dan di dalam persekutuan kami dengan Engkau saat ini. Lanjutkan karya-Mu bagi kami malam ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami malam ini melalui kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu dapat menuntun jalan hidup kami. Dan biar kami mau terus belajar dan belajar untuk melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali malam hari ini boleh kembali ada di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Pak Paul bersama Ibu atas nama pengurus Sion yang boleh kembali mempercayakan kepada saya untuk bisa melayani pada malam ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini adalah anugerah yang sungguh luar biasa boleh kembali saya nikmati di dalam pelayanan yang ada. Dan ini adalah bukti kepada kita betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan di dalam hidup kita dari waktu ke waktu, yang boleh menyatakan kasih kesetiaannya di dalam hidup kita. Puji Tuhan, malam hari ini merupakan sesuatu yang sangat indah dan berbahagia, di mana kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam persekutuan kita dengan Tuhan malam hari ini. Tadi sempat dengan Pak Paul saya ada ngobrol, tapi Pak Paul nggak beritahu kepada saya harus bicara apa, bawa firman di mana, nggak ada. Maksudnya sharing-sharing tadi ya Pak ya. Tetapi ada satu hal di dalam sharing kami tadi, ya mengenai situasi ya yang seringkali terjadi di Belanda. Tiba-tiba memang waktu Ibu Trace keluar, kemudian kami sempat kepada pembicaraan tentang kadang-kadang ibadah. Ibadah memang saya katakan di Belanda itu selalu ada aja alasan. Dan saya sempat berkata, sebenarnya salah satu contoh itu adalah kakaknya Ibu Trace yang ada di Eindhoven, Ibu Dokter Siska. Saya ingat sekali saya melayani di Eindhoven, beliau selalu ada dalam keadaan keterbatasan karena pergumulan hidup. Beliau selalu rajin, bahkan saya dengar dari gembalanya tidak pernah absen. Dan saya ingat pernah waktu saya memimpin retreat di gereja mereka, tadi saya katakan kepada Pak Paul dan Ibu, setiap kali mau sesi dalam retreat, ya acara belum dimulai saya sudah datang ke ruangan, ibunya sudah ada. Sudah ada di dalam ruangan. Nah, apa yang tadi yang saya mau maksudkan, keadaan di Belanda. Di Belanda ini selalu ada aja alasan, saudara. Ya, kalau musim panas orang malas mendatang karena leker. Panas, ya orang bahkan kadang-kadang kalau lagi panas di siang hari ibadah-ibadah banyak kosong karena mereka jemur diri di Scheveningen, Zandvoort, di mana lagi, ya di taman-taman. Nah, kalau musim dingin lain lagi alasannya. Malas mau keluar rumah karena kedinginan. Jadi selalu ada aja alasan. Nah, itu sebabnya tadi saya baru berkata kepada saudara saya, karena tadi waktu saya mau makan siang, saya bercanda karena dia lagi BB kepada saya. Saya bercanda kepada dia, saya katakan, mari makan siang. Om Jerry lagi mau makan siang. Tiba-tiba dia balas, aduh kita di sini udah mau makan malam, kasihan deh, terlambat makan malam katanya. Dan saya katakan waktunya memang mundur karena di Manado 6 jam. Tetapi saya berkata kepada dia, walaupun ini mundur 6 jam, tetapi kalau di Belanda waktunya terasa cepat. Baru disitulah kami mulai bahas. Nah, saya katakan, kenapa waktu terasa cepat di Belanda? Habis kebanyakan orang-orang Belanda udah jarang mencari Tuhan, jadi Tuhan perpendek waktunya, makin singkat. Jadi semakin terasa lebih singkat, lebih singkat, lebih singkat. Nah, saudara, kalau waktunya terasa singkat, dengan situasi semua yang ada yang terjadi, kita mau seperti apa? Ya, kita mau kemana?
Ada banyak orang berpikir bahwa dia bisa mengamankan sesuatu di dalam hidupnya dengan apa yang dia punya, yang dia miliki. Ya, tadi dalam satu sharing Pak Paul sempat sharingkan tentang bagaimana menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang tidak pernah terpikir Tuhan lakukan. Dan Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk menolong dan memberkati kita. Tapi tadi saya katakan itu karena ketaatan kesetiaan Pak Paul dengan Ibu, jadi Tuhan melakukan. Jadi kita melihat di sini bahwa segala sesuatu ternyata kuncinya kalau kita sadari tetap dari Tuhan. Situasi Malaysia Airlines yang ditembak, saya katakan ini sebenarnya membuat dunia teristimewa buat Belanda mengingat akan Tuhan. Ingat bahwa hidup kita butuh Tuhan. Setiap waktu bisa terjadi apapun di dalam hidup kita yang kita nggak pernah sangka. Kalau saya tidak ingat 2 hari lalu atau kemarin, waktu saya sementara membuka koran Indonesia lewat internet, tiba-tiba saya dikejutkan. Waktu saya membuka di Kompas, saya lihat berita olahraga, saya dikejutkan melihat satu foto. Saya langsung SMS ke maminya si anak ini, namanya Andri, mungkin saudara tahu. Andri, anaknya Ibu Mei, ya, Ibu Siang Mei. Saya sering pakai Ibu Mei. Nah, saya kaget, saya lihat foto. Waduh, ini Andri bukan. Saya langsung WhatsApp kepada orang tuanya. Saya katakan, apakah yang saya lihat tadi ini pemain bulu tangkis ini Andri? Lalu saya dapat balasan dan kemudian dibahas. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata Andri dia mesti berangkat ke Indonesia dengan Malaysia Airlines. Tetapi kemudian dari pihak Malaysia Airlines menawarkan karena pesawatnya penuh, mau nggak pindah jam dan masih dapat kompensasi 600 euro dari Malaysia. Nah, saya katakan kepada maminya, inilah cara Tuhan menyatakan, bukan hanya menolong tapi memberi bonus. Kita nggak pernah tahu maksud dan rencana Tuhan, tapi yang saya tahu anak muda ini si Andri, dia setia dengan Tuhan. Di gereja di tempat dia ada, dia melayani Tuhan sebagai seorang anak muda. Dan hal yang luar biasa kita melihat bahwa disinilah kita membutuhkan sesuatu dalam hidup kita. Sebab kita tidak tahu apa yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang orang mengeluh karena berpikir, kenapa saya maunya ini kok terjadinya itu. Ya, tadi 2 hal saya berikan contoh. Pertama lewat kesaksian Pak Paul. Kemudian yang saya tahu ini Andri. Bagaimana satu dapat berkat yang gak pernah diduga mungkin. Yang satu bagaimana Tuhan menolong meluputkan. Ayat yang saya kasih ke maminya waktu kami lagi WhatsApp, Mazmur 121 ayat 8. Bahwa ternyata Tuhan itu asuransi di dalam hidup kita. Sebab di sana dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selamanya. Dan malam hari ini kita akan melihat tentang pengharapan itu, saudara. Pengharapan di dalam hidup kita orang percaya. Dengan semua hal yang terjadi hari-hari ini, banyak orang ketakutan. Ada yang berkata kepada saya, aduh Pak Jerry, saya mau pergi, jadi malas dia naik Malaysia Airlines. Saya katakan kalau udah waktunya, mau naik pesawat apa aja bisa jadi, ya. Nggak usah pilih. Kalau memang sudah waktunya. Dulu di Indonesia, ketika Adam Air dia meledak dan nggak ada ring banyak, orang takut naik Adam Air. Saya katakan dulu saya juga pernah trauma naik Mandala Airlines. Karena apa, saudara? Sementara kami mau terima minuman, saya ingat sekali peristiwa itu. Saya pikir, wah ini Malaysia, ini Mandala yang nggak bagus. Sementara kami lagi disajikan, saya baru terima teh. Tiba-tiba saudara, itu pesawat seperti dia jatuh. Boom. Wah ternyata itu namanya hampa udara. Saya nggak tahu dulu kalau ada hampa udara yang bisa terjadi. Dan waduh, saya punya paha ini 2. Sakitnya karena apa? Panas dengan air panas, saudara. Dan saya waktu itu menggariskan tidak mau naik lagi Mandala Airlines. Tapi ternyata itu namanya hampa udara yang bisa terjadi di semua pesawat.
Ya, karena kemudian beberapa waktu itu saya pernah mengalami lagi, dan saya bilang ini pramugari ini sudah siap dalam segala keadaan. Mereka lagi juga menyajikan minuman, tiba-tiba hampa udara, dan saya ketawa. Waktu itu saya memang teriak juga, tetapi saya ketawa karena tiba-tiba itu pramugari lagi saja gini dan dia waduh, mereka udah siap ternyata dengan segala kemungkinan. Jadi akhirnya dia nggak jatuh, dia udah siaga begitu. Nah, yang saya mau katakan di sini, orang bisa saja siaga dalam keadaan apapun, tetapi kita butuh sesuatu pengaman di dalam hidup kita. Walaupun kita sudah siaga, kalau nggak ada pengaman, nggak akan terjadi apapun. Saya dalam pergumulan mulai bulan April, karena penyakit jantung saya mulai kambuh April, minggu ketiga mulai. Akhir awal Mei kalau nggak salah dapat berita dari Pak Paul Jok, membuat saya punya jantung tambah itu lagi. Karena dapat WhatsApp Pak Peter meninggal yang di Jerman. Dia meninggal. Wah, karena saya baca WhatsApp-nya Pak Paul kaget karena secara tiba-tiba meninggal. Secara tiba-tiba. Dan terjadi juga di kampung saya sebelumnya. Ada orang dia cuma mau ke toilet, saudara, ini bapak. Dia cuma mau ke toilet, tiba-tiba dia jatuh, cuma kakinya begini. Akhirnya dia sampai mau dilarikan ke rumah sakit, sudah nggak sempat. Di tengah jalan sudah meninggal. Nah, yang tadi saya mau katakan, kita butuh pengaman di dalam hidup kita, karena sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu. Tetapi, biarpun kita pikir kita bisa pakai itu pengaman, tapi kalau bukan karena Tuhan nggak akan jadi, saudara. Sekarang banyak orang di negeri Belanda, di Eropa, saudara, mau pakai pengaman, dia pakai macam-macam, pakai jimat, ke paranormal, padahal rajin ke gereja, saudara. Ya, rajin ke gereja tapi pengamannya bukan dari Tuhan. Ya, ada orang dia ke Indonesia cari pengaman di sana, saudara. Pulang-pulang dia sudah bawa jimat. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Manado, ada yang dari Ambon. Pulang-pulang dia bawa. Akhirnya setelah masalah besar di sini, minta didoakan. Ya, ada seorang ibu pernah saya layani, saudara, di Amsterdam. Dia pakai pengaman di dalam hidupnya, dikirim-kirim dari Indonesia. Ya, iblis memang kata firman Tuhan di Efesus, dia juga roh. Jadi dia bisa juga ya melintas udara, tapi dia tidak akan pernah bisa menandingi kuasa Tuhan, saya mau katakan. Tetapi yang saya alami pada malam itu, ya, di rumahnya kakak saya tinggal, Kak Susan, kami melayani seorang ibu sampai mungkin setengah 3, jam 3 baru mulai didoakan pelepasan, saudara. Ternyata itu jimatnya itu, waduh, dia dengan si dukun dari Indonesia kirimnya lewat udara, saudara. Ini ibu ini kalau ada apa-apa, dukunnya di Indonesia bisa tahu. Dan dia suruh di SMS, telepon saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi malam itu, pengamannya itu jebol karena Tuhan. Hancur karena Tuhan. Ketika yang ini berkata dia mau serahkan kepada Tuhan. Dan yang saya mau katakan memang hari-hari ini, dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu, dengan keadaan dunia yang semakin jahat, kita butuh itu pengaman di dalam hidup kita. Dan mari kita akan melihat bagaimana pengaman itu harus ada di dalam hidup kita. Dan mau dari mana itu datang? Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Kebenaran Tuhan malam hari ini datang kepada kita. Dan Tuhan mau memberitahukan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak pasti,
Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, kita butuh pengaman. Dan pengaman itu yang kita butuhkan itu ada di dalam Yesus, dalam pengharapan kita. Dan malam hari ini Tuhan berkata, mari, kalau engkau mau ada rasa aman di dalam hidupmu, kalau engkau mau ada rasa ketenangan di dalam hidupmu, kalau engkau mau ada berkat mengalir dalam hidupmu, berpegang teguhlah pada pengharapan itu. Nah, pengharapan kita ada kepada siapa? Bukan kepada dukun, bukan kepada feng shui. Ya, rajin di gereja, mau bikin rumah mesti pakai feng shui dulu. Padahal ada di dalam Yesus semuanya. Doain aja. Kalau mau bikin rumah, mau jalan kemana. Orang Manado kadang-kadang, saya nggak tahu di daerah lain. Kalau di Manado kadang-kadang orang kalau baru mau berjalan, ada cecak bunyi. Tunggu dulu, jangan dulu jalan. Tapi sekarang mereka udah mulai hilang-hilang gitu, saudara. Kalau mau jalan, tiba-tiba ada binatang tertentu yang melintas di jalan, berhenti dulu, atau kalau nggak dia punya keransel, saudara. Dan itu hampir sama dengan Maluku. Saya banyak ke pedalaman Maluku Utara, saudara. Itu orang-orang Kristen mayoritas, tapi hampir aja mirip sama orang Manado, yang masih percaya tahayul-tahayul, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, mari kita berpegang kepada pengharapan yang ada di dalam Yesus. Nah, kalau kita berpegang pada pengharapan di dalam Yesus, nggak akan sia-sia. Kalau pelayanan di Sion terus berpegang pada pengharapan di dalam Yesus, nggak akan sia-sia, saya mau katakan. Sebab firman Tuhan berkata, Ia adalah setia dalam hidup kita. Dan ketika Dia sudah berjanji waktu Sion ini dibangun, maka Dia yang akan melakukannya. Ketika Dia berjanji dalam hidup kita, maka Dia juga akan melakukan dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang ada badai datang silih berganti, ya, nggak selamanya hidup kita akan enak, saudara. Banyak orang Kristen jadi kecewa karena berpikir bahwa, aduh, katanya ikut Tuhan enak, kenapa kok ada ini, ada itu terjadi? Ya, saudara, mungkin kalau saya nggak kuat di dalam Tuhan, ya, dengan situasi kadang-kadang terjadi, mungkin saya juga bisa mengeluh, kenapa ini harus terjadi? Tetapi karena saya melihat ada satu pengharapan di dalam Tuhan, walaupun kadang-kadang ya, saudara, Tuhan tolong saya, Tuhan kok ini begini dan begini. Tapi karena saya melihat ada pengharapan, saya mengalami itu pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara. Tanggal 26 Juni, pada waktu saya di kateter jantung, saudara, dokter sudah berkata akan pasang ring di jantung saya, ya. Dan pada waktu saya sudah masuk ke kamar operasi, saudara, saya sudah menandatangani sebenarnya 3 surat mesti ditandatangan. 2 surat sudah ditandatangan. Tiba-tiba saya sementara sudah di meja lagi persiapan, saya sudah ditutup dengan baju operasi. Tiba-tiba saudara saya Hani, dia datang kepada saya, pendeta, masih ada 1 surat mesti saya tanda tangan. Dan saya mau tanya pendeta dulu baru boleh tanda tangan. Saya tanya, apa itu Hani? Dia katakan kepada saya, pendeta, kan mau pasang ring, kata dokter. Sebenarnya 2, tetapi setelah dilihat ternyata 1 ring aja yang mau dipasang di jantung. Saya katakan, terus masalahnya apa? Pendeta, ada uang kan? Ya, Indonesia kan tidak asuransi, saudara, ya. Jadi istilahnya ada duit, ya dikerja. Kalau nggak ada duit, nah pasti ya berbelok-belok dulu, ya mau dikerjainnya. Dan waktu ditanya kepada saya katakan begini kepada dia, Han, tanda tangan aja. Tapi kemudian saya tanya, tapi mau dibayar sekarang kan? Atau nanti? Katanya sih nanti kalau keluar rumah sakit baru dibayar. Dan saya katakan kepada dia, udah tanda tangan. Dia balik lagi dan dia sudah tanda tangan surat, saudara. Yang intinya, saya memang harus kateter jantung, kemudian langsung dengan pemasangan ring di jantung, ada 1 ring mau dipasang. Tapi saya berkata kepada Tuhan, saya nggak mau dipasang ring jantung saya. Dan saya ingat sekali ada pendoa syafaat datang di kamar di rumah sakit sebelum saya dibawa ke ruang operasi. 3 orang, 2 ibu, 1 bapak. Ini hamba-hamba Tuhan digerakkan Tuhan untuk datang berdoa. Saya hanya SMS, tolong bantu doa karena hari ini saya mau kateter jantung dan pasang ring. Tiba-tiba mereka ternyata lagi doa puasa
Dan mereka berkata, Tuhan gerakan untuk datang. Mereka hanya mau datang berdoa. Waktu saya didoakan, mereka sudah mau jalan keluar, tiba-tiba mereka balik lagi. Satu ibu hamba Tuhan berkata, Pak Jerry, saya hampir lupa menyampaikan. Tadi waktu berdoa, tiba-tiba dia dapat dalam vision dia sementara berdoa, dia kan ada 2 tangan begini, dan saya ternyata ditaruh di atas tangan itu. Dan dia berkata, dia tanya, Tuhan itu apa maksudnya? Dan dia dengar Tuhan berkata, itu tangan Tuhan yang menaruh saya ditaruh di tangan Tuhan. Dan saya katakan, amin. Ternyata di kota Bitung ada yang berdoa buat saya. Hamba Tuhan, satu hamba Tuhan, dia dapat vision bahwa dia melihat, sebenarnya saya sudah ditutup dengan kain putih. Tapi tiba-tiba kain itu diangkat, dan kemudian dia lihat jantung saya lagi dikerjain. Ada tangan yang lagi operasi. Dan Tuhan berkata, Tuhan yang operasi. Dan mujizat itu terjadi. Sementara akhirnya waktu di kateter, dan dokter tiba-tiba berkata, wah ini nggak usah pasang ring. Dan itu memang doa saya. Karena sebelum akhirnya dokter mengerjakan kateter buat saya, asisten dokternya berkata begini kepada saya, Pak Pendeta berdoa, kalau bisa jangan pasang ring, sebab tetap aja ada nggak enaknya. Dan waktu dokter sudah mengerjakan untuk saya kateter, dia berkata juga kepada saya, Pak Pendeta, kita doa dulu ya. Dan saya katakan iya, dan kami berdoa. Selesai doa, karena saya hanya di bius lokal, itu aja saya lihat awalnya sudah mujizat Tuhan terjadi. Pak Paul tadi berkata, waktu Pak Paul di kateter di paha, harusnya saya memang kateternya di paha, tapi dokter berkata, ya tapi agak sakit kalau di paha, dan mesti 1 hari berhandal pahanya karena sakit. Saya katakan, dok ada cara lain gak lebih enak? Dokter berkata, ada di tangan kanan, tapi itu kecil kemungkinan. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, mesti di paha. Saya katakan, dok saya berdoa supaya di tangan. Waktu diperiksa, tiba-tiba dokter berkata, oh bisa-bisa di tangan Pak Pendeta. Wah itu aja udah mujizat buat saya. Dan akhirnya di sini di tangan lengan kanan dimasukkan kateter. Nah saudara, yang saya mau katakan di sini, ternyata kalau kita punya pengharapan, kita taruh betul-betul kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang hal yang mustahil bisa jadi mungkin, saudara. Ya, bisa jadi mungkin. Dan kadang-kadang apa yang tidak terpikirkan oleh kita, itu Tuhan lakukan. Mari coba kita lihat di dalam 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mari salah seorang membacakan, minta tolong. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Ada? Oke, sudah ada di atas. Ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa, saudara? Ternyata orang yang mengasihi Dia akan menikmati banyak perkara yang luar biasa dari Tuhan. Orang yang mengasihi Dia akan menikmati banyak hal yang indah dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah dengar, gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan bisa lakukan buat kita. Dan ini menggenapi Mazmur 34 ayat 9. Bagaimana kalau kita taruh pengharapan kita begitu kuat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 9, di sana Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Waduh, luar biasa saudara. Ya, dahsyat. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kembali lagi, ternyata orang yang menikmati sesuatu dengan Tuhan, yaitu orang yang mengasihi Dia dan perlindungannya hanya kepada Tuhan. Dan dikatakan orang berbahagia. Ada banyak orang Kristen berkata orang Kristen tetapi gak berbahagia. Ya bagaimana mau berbahagia? Perlindungannya bukan kepada Tuhan.
cincin. Si bapak itu berkata waktu saya di Manado, "Ya Pak Pendeta, ini ada isinya." Nggak selamanya batu ada mata, ada isi. Maksudnya itu ada jimat, saudara. Ya ternyata dia punya batu, saya pikir waduh batu bagus. Wah, saya ambil di Watu Pinabetengan. Ini ada isinya. Watu Pinabetengan itu tempat orang ambil jimat kalau di Manado, saudara. Jadi itu yang membawa dia kemana-mana, dijaga oleh cincin itu, saudara. Bukan lagi Tuhan sebagai tempat perlindungannya, saudara. Ya. Saya pernah di Jakarta waktu saya memperkenalkan diri dari Manado. Tiba-tiba ada yang bertanya kepada saya, dia dari Jawa Barat. "Jadi, apa yang kamu bawa dari Manado?" Saya tanya, "Maksudnya apa?" "Iya, pegangan apa yang kamu bawa? Kan Manado juga kuat," katanya. Saya bilang, "Saya gak ada bawa apa-apa." Ya biasanya orang merantau kan udah dikasih pakai dulu, ya. Dan orang nggak semua, tapi banyak juga datang di Belanda. Saya katakan tadi, datang sih enggak, tapi kalau dia vakansi, saudara, saya banyak melayani saudara di sini, saudara di Belanda, ada di Woerden, ada di daerah Groningen, di Delfzijl, di daerah Hoogveen. Itu orang-orang Kristen, saudara. Tetapi banyak jimat-jimatnya, saudara, yang dilepaskan, dihancurkan. Ada di daerah dekat Assen lah di sana, saudara. Saya pernah melayani, saudara. Saya nggak tahu situasi di rumah itu karena saya nggak kenal keluarga itu, saudara. Waktu sementara berdoa, nggak seperti biasa. Si bapak ini, dia orang Belanda asli. Dia berkata kepada saya, "Jerry, kamu diundang, istri saya, bukan saya yang undang. Kamu harus ingat, saya nggak kenal Tuhan, saya nggak percaya Tuhan. Hanya istri saya. Dan kamu harus ingat, opa oma saya nggak percaya Tuhan, papa mama saya nggak percaya Tuhan." Saya katakan kepada dia, "Pak, nggak apa-apa, tapi terima kasih saya boleh datang di sini." Dan malam itu, saudara, sementara kami berbicara habis selesai saya makan karena diundang makan dulu, saya udah bergumul terus, "Tuhan tolong, saya nggak tahu situasi di sini seperti apa." Tapi si ibunya cuma berkata, "Pak Jerry, boleh nggak berdoa untuk kami?" Saya waktu itu divertalen oleh Ibu Wis dari Rotterdam, kami yang ke sana. Kami bertemu di daerah Hoogveen, baru kami ke Assen. Saudara, apa yang terjadi malam itu? Tiba-tiba Tuhan kerjakan sesuatu, saya nggak mengerti. Sementara berdoa, tiba-tiba saya dapat vision. Waduh, saya lihat ada orang-orang hitam di dalam rumah. Dan saya melihat di belakang rumahnya itu, dari begini, saudara. Itu di jendelanya itu seperti ada sesuatu. Dan seperti ada hitam yang datang untuk memasukkan ke dalam rumah. Dan saya katakan, "Ibu Mili, Pak Eri, maaf saya nggak tahu situasi di sini, tapi waktu tadi berdoa saya jelaskan ini. Dan tiba-tiba suaminya berkata, "Iya, itu yang bikin saya sering takut. Tiba-tiba di kaca itu seperti film horor. Itu binatang dia masuk dari bawah, saudara, dia naik ke atas. Kalau udah dia naik, itu kaca jadi gelap. Kadang dia ambil air panas, macam-macam dia siram. Habis lagi, saudara." Tapi malam itu terjadi ketika didoakan. Beberapa hari kemudian saya ada undangan acara di Hoogveen. Si ibu ini datang dari jauh, dia udah ketawa-ketawa kepada saya, senyum-senyum. Dan waktu ketemu, dia cium saya dan dia katakan, "Pak Jerry, Eri." Saya lihat juga suaminya datang ke saya, kok udah lain mukanya, maksudnya udah senyum-senyum. Dan dia cerita, "Pak Jerry, tahu nggak waktu Pak Jerry pulang, suami saya berkata, 'Mili, saya nggak mau komentar itu pendeta karena saya nggak kenal dia. Tapi kamu harus tahu, mulai sekarang saya mau bikin, saya akan baca Bible dari pertama.'" Amin. Karena malam itu dia melihat, mengalami kuasa Tuhan. Amin. Dan ibu ini berkata, ini sudah lama dia harapkan di dalam hidupnya. Ingat, pengharapan. Kuasa Tuhan sampai detik ini tetap ada di dalam hidup kita orang percaya. Dan itu tidak pernah berubah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan tadi, Ia yang setia menjanjikannya akan menggenapi kepada kita. Namun satu hal Tuhan mau, kita berpegang kepada pengharapan itu di dalam Yesus. Walaupun dunia semakin tidak menentu. Karena dunia ini lama-kelamaan memang gak akan menentu, saudara. Karena firman Tuhan harus digenapi. Bible berkata, dunia
dunia akan tambah jahat. Berarti bukan tambah baik, tambah nggak menentu. Tetapi orang percaya situasi apapun yang akan terjadi di dunia, satu, tetap akan dijaga, dibela, dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Mazmur 121 ayat 8. Tuhanlah asuransi di dalam hidup kita. Sekarang orang di Belanda kan mulai banyak mengeluh tentang asuransi. Ya. Sekarang katanya kalau mau periksa gigi, mau merawat gigi, enggak semua lagi ditanggung. Di sini ada dokter gigi. Ya, ada dokter gigi. Nah, orang-orang, saya baru-baru ini juga ada dengar satu ibu, aduh dia ke dokter tapi sekarang mesti bayar, nggak seperti dulu lagi, udah mesti bayar ini itu. Ya, memang sekarang kita lihat keadaan dunia makin nggak menentu. Dulu orang Belanda sangat-sangat membanggakan hidup di Belanda ada asuransi. Tetapi kitab Wahyu, saya mau katakan, akan digenapi. Semua itu akan stop, saudara. Akan stop. Ketika antikris akan berkuasa, asuransi dari manusia itu akan stop kalau di luar kendali antikris. Karena Tuhan berkata hanya yang punya cap 6 yang boleh berbelanja dan berbeli. Jadi di luar yang nggak ada cap 666 akan susah hidupnya. Pertanyaannya, apakah engkau mau ada itu cap atau enggak? Tapi saya mau katakan saya nggak mau ada itu cap. Sebab itu bukan untuk kita, saudara. Itu cap. Firman Tuhan berkata orang yang setia dengan Tuhan sampai akhir, sebelum masa antikris datang berkuasa, kita sudah dibawa pergi oleh Tuhan. Caranya seperti apa, nanti Tuhan yang akan mengatur buat kita. Dan jangan pernah berharap akan ada cap itu, saudara. Tanda-tanda itu, saya katakan hidup sebenarnya di Eropa itu enak. Kalau kita dekat dengan Tuhan, enak. Sebab tanda-tanda di dalam kebenaran firman Tuhan di sini nyata sekali, saudara. Saya melihat banyak. Ya salah satu ini chip, saudara. Ya, sekarang kan mulai disosialisasikan untuk Eropa, Uni Eropa. Anak-anak yang akan lahir mungkin mulai akhir 2014 ini, di dalam tubuhnya sudah dicanangkan, sudah harus akan dipasang chip di dalam tubuh. Obama dengan Obamacare-nya menyerukan semua warga Amerika di dalam tubuhnya untuk pasang chip. Memang sih pertama sekarang dibilangin untuk kepentingan asuransi dan perbankan, untuk kesehatan. Tetapi saya mau katakan itu semua bagian dari tanda-tanda. Sebab nantinya itu tinggal diklik oleh antikris. Saya tidak menakuti. Tetapi itu situasi. Ya, situasi. Saya pernah baca di satu majalah, ternyata Belanda adalah negara pertama di mana orang pasang chip di dalam tubuh. Ada satu klub di Amsterdam, tidak disebutkan itu nama klub. Orang-orang yang mau masuk di dalamnya, itu kartu kredit sudah gak berlaku, saudara. Kartu kredit itu dirahasiakan tempat dan asosiasinya. Tetapi mereka masuk ke dalam karena di lengan, saya lupa kiri atau kanan, ini sudah ada chip. Dan orang yang masuk ke sana udah masuk aja. Kalau nggak ada itu sudah dia nggak bisa masuk. Itu ada satu klub di Amsterdam. Dan itu sudah mulai terjadi, saudara. Tetapi saya mau katakan dari kesemuanya ini, kita mau bagaimana? Kita mau bagaimana? Tetap kita dijamin oleh Tuhan, saudara. Itulah sebabnya tadi, pertama dia katakan, taruh betul-betul pengharapan kepada Dia. Kedua, kita harus betul-betul mengasihi Dia. Dan yang ketiga tadi dalam Mazmur, hidup juga dengan Dia. Supaya kita menikmati dalam hidup kita. Saudara, walaupun di luar sana orang berkata resesi, ekonomi makin gak menentu, tapi saya mau katakan kepada saudara, bicara bisnis, bicara pekerjaan, bicara sekolah kuliah, tetap ada di tangan Tuhan. Jadi jangan pernah takut.
Di dalam Amsal pasal yang ketiga, mari coba kita kembali perhatikan ayat yang ke-16. Mari coba kita lihat ayat yang sering kali kita dengar. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya, apa saudara? Kekayaan dan kehormatan. Nah, kalau semua ada di tangan Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah itu bisa kita miliki atau enggak? Bisa. Kalau kita taruh pengharapan kita yang kuat kepada Tuhan, ingat, Tuhan juga bisa berikan di tanganmu itu kekayaan, kehormatan, dan itu umur panjang juga ada. Kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya malam hari ini, dengan segala situasi yang ada, kita butuh itu pengaman. Pengamannya seperti apa? Mari kita lihat yang terakhir. Di dalam Injil Yohanes. Wah, saya bilang terakhir udah banyak tarik nafas. Ya. Ya, Injil Yohanes, mari kita lihat ayat pasal yang ke-14. Kita butuh pengaman itu di dalam hidup kita. Ya, sebab saudara perhatikan ayat 15, 16, 17. Dan kemudian ayat yang ke-26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di atas semuanya itu, kita butuh pengaman dalam pengharapan kita, yaitu kekuatan Roh Kudus. Yang dimaksud di ayat-ayat ini adalah Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Dan kita sekarang ada di zaman Roh Kudus, zaman anugerah. Sesudah zaman kita ini gak ada lagi zaman yang lain. Sesudah zaman kita ini semua akan berakhir. Itu sebabnya Tuhan tahu dengan situasi yang ada, dan Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing untuk menolong, menghibur, menguatkan kita. Ya, pekerjaan Roh Kudus ada macam-macam. Menolong, menghibur, menguatkan, memberikan, memberitahukan kebenaran. Bahkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 10, Dia bisa selidiki sampai kedalaman, saudara. Luar biasa hidup kita. Kita yang ada di zaman ini luar biasa. Ya. Tadi saya di rumah, saya lagi persiapan, tiba-tiba saya ingat Kak Heni mungkin mau berangkat vakansi. Tadi saya dikejutkan datang. Walaupun Kak Heni ngomong ke saya, dengar saya mau di Sion, tapi saya percaya itu bukan karena saya di Sion, tapi karena Tuhan menghibur keinginan saya, saudara. Kelihatannya kecil, saudara. Roh Kudus kalau menolong kita, kalau yang gak masuk di akal aja Dia bisa bikin, apalagi yang masuk di akal, saudara. Dia sangat mampu melakukan untuk kita. Itu sebabnya malam hari ini melalui pelayanan yang ada di Sion, kita diingatkan oleh Tuhan. Mari, taruhlah betul-betul pengharapanmu kepada Dia. Dan hanya kepada Dia. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Orang yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itulah sebabnya malam hari ini kita dibawa Tuhan dalam pelayanan di Sion bukan karena rutinitas, tetapi karena saya percaya Roh Kudus menarik kita. Amin. Roh Kuduslah yang menarik hidup saudara untuk saudara menikmati malam hari ini akan berkat dan janji Tuhan di dalam hidup. Dan sesudah ini saudara, bukan berarti habis.
Tetapi waktu pulang, bawa ini juga dalam hidupmu waktu pulang. Supaya berkat-berkat itu engkau akan nikmati dalam hidup pribadimu, rumah tangga, pekerjaan, usaha maupun pelayananmu, dan pelayanan mision. Sehingga melalui hidup kita dan pelayanan ini, Tuhan semakin dimuliakan dan dimuliakan. Mari bawa hidup kita senantiasa kepada Tuhan, dan kita nikmati akan berkat Tuhan di dalam hidup kita sebagai suatu bukti kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita, dan janjinya adalah iya dan amin buat kita, asalkan kita terus taruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ya, saya undang yang pemimpin pujian dan singer, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami boleh nikmati berkat-Mu dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kembali kepada kami bagaimana kami harus menaruh hidup kami dan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat ini kami akan bawa dalam hidup kami Bapa. Amin. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi bumi
yang layak untuk kami tinggikan, kami muliakan di dalam hidup kami. Karena Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kalau kembali Engkau boleh menyatakan karya-Mu di dalam hidup kami melalui isi hati-Mu dalam kebenaran firman-Mu, bahwa kami untuk terus mengerti akan rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami Bapa, sehingga dunia boleh melihat Engkau yang besar di dalam hidup kami, dan kami terus menikmati akan janji-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu di dalam hidup kami, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan biar berkat ini kami mau bawa dalam setiap pribadi kami. Apa berdoa Bapa, jadikan anak-anak-Mu ini sebagai pemenang-pemenang di dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan usaha, sekolah, bahkan di dalam pelayanan yang ada, sehingga dunia boleh melihat Engkau yang besar di dalamnya. Kami bersyukur untuk pelayanan yang ada di Sion yang Engkau sudah bangun Bapa. Bapa, bawa terus pelayanan ini semakin luar biasa karena Tuhan, sehingga melalui pelayanan di Sion semakin banyak jiwa dibawa kepada Tuhan, dipulihkan, dimerdekakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan kerjakan dengan indah dalam pelayanan ini. Berkati hamba-Mu Pak Paul bersama dengan Ibu, yang Tuhan boleh percayakan sebagai pemegang visi di dalam pelayanan ini, bahwa kedua hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa. Pemakaian Tuhan semakin dahsyat buat mereka, dan biar pengurapan-Mu selalu baru buat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati hidup rumah tangga mereka, bahkan anak-anak cucu-cucu mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Pengurus yang ada di Sion Tuhan juga berkati, pakai mereka semakin indah dalam pelayanan di tempat ini. Dan Tuhan yang memberkati setiap pengurus yang ada, baik di dalam hidup pribadi, rumah tangga, pelayanan mereka, maupun di dalam setiap pekerjaan usaha mereka masing-masing. Setiap yang melayani di Sion, apapun bentuk pelayanan yang dikerjakan, Tuhan juga berkati. Dan pakai setiap orang yang melayani di Sion ini dengan motivasi yang murni, sehingga mereka menikmati berkat Tuhan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk berkat yang kami nikmati malam ini, dan berkat ini kami akan bawa dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.